Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan EMT 118 Surabaya. Pada pertemuan kali ini, Anda bersama saya, Budi Utomo, akan menyampaikan materi Basic Life Support AED plus Code Blue System. Baik, kita mulai materi tentang Basic Life Support AED plus Code Blue System. Jadi pada pembahasan ke depan nanti ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang konsep Basic Life Support itu sendiri. Jadi nanti saya akan menyampaikan materi tentang BLS, terutama pada pasien-pasien dewasa. Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah tentang cara melakukan resusitasi jantung paru dewasa, plus penggunaan AED. Jadi bagaimana cara melakukannya, kemudian bagaimana alurnya, kapan mengakhiri. Nanti kita akan bahas satu persatu sampai penggunaan AED. Dan yang ketiga, yang terakhir nanti akan saya tambahkan, karena kita sekarang lagi di masa pandemi COVID-19, kemudian ada pasien-pasien di rumah sakit yang status suspek atau confirm COVID-19, bagaimana cara melakukan tata laksana ketika pasien COVID ini mengalami henti jantung, nanti secara konsep akan saya sampaikan apa bedanya dengan pasien-pasien yang non-COVID. Baik, kita mulai dengan konsepnya Basic Life Support. Jadi di sini ada namanya rantai kehidupan atau chain of survival. Jadi ini rantai kehidupan di mana antara satu dengan yang lain saling keterkaitan. Ya, mulai dari ketika kita menemukan korban, aktivasi, kemudian ketika pasien mengalami henti jantung, harus kita lakukan pijat jantung sedini mungkin dengan pijat jantung yang benar dan berkualitas. Kemudian ketika pasien mengalami henti jantung dan mengalami aritmia yang mengancam jiwa, kita harus melakukan defibrilasi atau penggunaan AED. Kemudian selanjutnya setelah kita tata laksana, kita lanjutkan ke transfer ke rumah sakit terdekat sesuai dengan kasus pasien yang kita tangani. Kemudian yang terakhir adalah post cardiac arrest care. Jadi sebelum bicara jauh tentang guideline atau tentang tata cara resusitasi jantung paru, jadi di dunia internasional ini ada LAISON atau perkumpulan organisasi-organisasi tentang yang membahas tentang guideline CPR yang terwadahi dalam ILCOR. Ya, di situ ada dari Amerika, American Heart Association, ada dari Eropa, IRC, ada dari Asia, ada dari Afrika dan banyak lainnya. Nanti yang kita akan adopt di sini adalah yang dari Amerika. Jadi American Heart Association mengeluarkan guideline. Guideline terakhir adalah tahun 2015. Jadi memang setiap 5 tahun organisasi guideline ini, organisasi CPR ini mengeluarkan guideline setiap 5 tahun. Tetapi khusus untuk guideline tentang COVID tadi, kami adopt terakhir bulan April tahun 2020. Nah, ini adalah rantai kehidupan yang tadi di awal saya bilang. Memang sebenarnya ada 2 rantai kehidupan, ada yang di dalam rumah sakit, hospital cardiac arrest, sama di luar rumah sakit, out hospital cardiac arrest. Di sini hampir mirip, cuma ada sedikit perbedaan antara di dalam rumah sakit dengan di luar rumah sakit. Bedanya adalah ketika di dalam rumah sakit, kita harus menerapkan namanya pengawasan dan pencegahan. Biasanya di rumah sakit dikenal dengan sistem early warning score system atau EWS. Kemudian di luar rumah sakit ketika kita menemukan korban, maka kita harus segera mengaktifkan sistem tanggap darurat. Nah, sistem tanggap darurat ini pun di dalam rumah sakit sekarang sudah mulai diterapkan. Namanya adalah sistem Code Blue. Jadi nanti setelah materi BLS akan saya singgung tentang sistem Code Blue itu sendiri. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan di awal bahwa rantai kehidupan tadi antara di dalam rumah sakit dan di luar rumah sakit sebenarnya hampir mirip ya, yang tadi saya bilang di awal perbedaannya. Setelah di dalam rumah sakit ada pengawasan dan pencegahan, kemudian pengenalan dan pengaktifan sistem tanggap darurat atau dikenal dengan sistem Code Blue. Ketika ada pasien yang henti jantung, harus dilakukan pijat jantung atau CPR berkualitas tinggi. Nanti akan saya sampaikan apa syaratnya pasien-pasien atau apa syaratnya ketika kita melakukan RCP pada pasien yang henti jantung dikatakan CPR-nya berkualitas. Nanti ada syaratnya. Kemudian ketika pasien mengalami henti jantung, kita lakukan BLS. Nah, ini sebenarnya kalau bicara defibrilasi, kita bicaranya sudah advance, sudah ALS, jadi tidak disinggung di
materi BLS ini, ada materi tersendiri tentang Advanced Life Support. Kemudian setelah defibrilasi, harapannya pasien kembali hidup, kemudian ada perawatan post cardiac arrest care-nya di ruang intensif. Itu di dalam rumah sakit. Sementara di luar rumah sakit, ya, kalau kita bicara di luar rumah sakit artinya penolongnya bisa penolong awam, bisa penolong awam terlatih, bisa petugas ambulans emergency. Intinya ketika orang awam atau orang awam terlatih menemukan korban, dia harus mampu mengenali kapan korban atau pasien itu dinyatakan henti jantung. Ini sekarang sudah mulai digalakan, masyarakat awam sudah mulai diajari tentang basic life support atau resusitasi jantung paru otak. Kemudian ketika masyarakat sudah bisa menentukan pasien ini ternyata mengalami henti jantung, maka dia harus mampu melakukan CPR atau BLS atau RJP. Tentunya tetap dengan harus melakukan RJP atau CPR berkualitas tinggi saat mereka melakukan. Kemudian kalau di luar rumah sakit untuk defibrilasinya ini penggunaan namanya automatic external defibrillator atau dikenal dengan istilah AED. Jadi sekarang di fasilitas-fasilitas umum sudah mulai banyak seperti di bandara, di stasiun, bahkan di pelayanan publik sekarang sudah mulai ada. Kemudian saat kita mengaktifkan sistem tanggap darurat tadi, sekaligus kita menelpon ambulans emergency, jadi nanti layanan medis darurat akan datang ke tempat di mana ada korban yang mengalami henti jantung. Kemudian dibawalah ke rumah sakit terdekat sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya sama, ini adalah post cardiac arrest care di ruang intensive care. Baik, ini adalah konsep atau guideline yang kami sadur dari American Heart Association. Ketika kita menemukan korban atau menemukan pasien, sebelum kita melakukan pijat jantung atau RJBU pada pasien, tentunya prinsip awalnya adalah 3A, 3 aman. Aman yang pertama adalah aman diri. Aman diri di sini artinya adalah kita menggunakan alat pelindung diri, ada handscoon, ada masker, ada cap, ya, ada sepatu boot, ya, minimal handscoon dan masker. Kemudian aman yang kedua setelah kita sudah pakai APD adalah aman lingkungan. Aman lingkungan itu kalau di luar rumah sakit, ketika korban misalkan jatuh tergeletak di tengah jalan, maka kita harus bawa ke tempat yang aman, dipinggirkan dulu dari keramaian atau dari lalu lintas yang padat. Kalau di dalam rumah sakit, aman lingkungan diterjemahkan dengan kita memberikan penjelasan kepada keluarga atau pengantar pasien, kondisinya pasien bagaimana, tindakan apa yang mau kita lakukan, kalau perlu kita minta tanda tangan persetujuan atau inform consent. Kemudian aman pasien, aman pasien. Kalau di rumah sakit kita tempatkan di tempat tidur, pasang bed plangnya. Setelah itu baru kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu dengan cek respon. Cek respon ini ada berbagai cara. Cara yang kami sampaikan adalah dengan teknik AVPU, ya, Alert, Verbal, Pain, and Response. Jadi kalau pasiennya kita dekati, misalkan bahwa Pak, buka matanya, dia bisa respon buka mata, ditanyai bisa menjawab, maka dia sadar penuh atau alert atau awake. Kemudian kalau kita dekati, kita suruh buka mata, dia tetap tidak respon, kita panggil yang keras. Namanya respon to verbal. Kita panggil, Pak, Bu, namanya siapa? Kalau kita panggil dengan suara yang keras atau tidak respon, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu dengan pain atau respon nyeri. Ada 3 tempat, tapi cukup pilih salah satu saja. 3 tempat itu pilihannya adalah di pangkal kuku, kemudian di sternum, atau di supraorbita. Ya, pilih salah satu saja di antara 3 ini untuk melakukan respon nyeri. Jika dengan direspon nyeri pasien merespon, ada suara atau ada gerakan, maka pasiennya disebut respon to pain. Tapi kalau dirasa nyeri tetap tidak ada gerakan, tidak membuka mata, tidak ada suara, maka pasiennya dinyatakan tidak sadar atau unresponsive. Nah, ketika pasien dinyatakan tidak sadar, maka segera panggil bantuan atau aktifkan sistem gawat darurat di area itu. Boleh dengan teriak, boleh dengan telepon, boleh dengan menelpon ambulans. Ya, terserah apa yang mau dilakukan. Yang penting jangan melakukan tindakan ini sendirian.
Setelah kita cek respon, pasiennya tidak sadar, kemudian kita sudah mengaktifkan sistem gawat darurat, kemudian perhatikan apakah pasiennya bernafas atau tidak. Ya, apakah nafasnya terhenti atau tersengal-sengal. Kalau untuk tenaga medis atau perawat atau bidan atau dokter, kita lakukan cek nadi karotis. Jadi cek nafas, kita lihat dadanya mengembang atau tidak, sekaligus tangan kita, satunya cek nadi karotis, yaitu dicek di lehernya. Jadi di leher ini 2-3 jari, dari tengah ke lateral, di depan musculus sternocleidomastoideus ini, diraba selama 5-10 detik. Jadi bersamaan kita melihat perkembangan dadanya pasien, sekaligus kita cek nadi karotisnya pasien. Maksimal 10 detik. Jika dalam waktu 10 detik dadanya tidak mengembang, kemudian nadinya tidak teraba, jadi memang dari pemeriksaan ini ada 3 kemungkinan hasil pemeriksaan. Kemungkinan pertama, pasiennya masih bernafas. Jadi kalau masih bernafas normal, pasti karotisnya masih teraba. Kemungkinan yang kedua, pasiennya tidak bernafas, tapi masih ada denyut nadi. Nah, kemungkinan yang ketiga yang akan kita bahas adalah ini. Pasiennya tidak bernafas dan tidak teraba nadi karotis dalam waktu 10 detik. Kemudian apa yang dilakukan ketika pasien tidak bernafas, tidak ada denyut nadi atau tidak teraba denyut nadi, berarti pasien kita anggap mengalami henti jantung. Yang harus kita lakukan adalah melakukan CPR atau RJPU, resusitasi jantung paru otak. Bagaimana cara melakukannya? Perbandingan antara pijatan dan pemberian nafas atau ventilasi adalah 30 pijatan dan 2 kali pemberian nafas atau ventilasi. Ini adalah alurnya yang akan kita pakai sesuai dengan versinya American Heart Association. Kemudian kapan kita melakukan evaluasi ketika kita sudah melakukan BLS atau Basic Life Support atau RJPU ini sesuai dengan alur ini, evaluasinya adalah setiap 2 menit. Setiap 2 menit. Bagaimana kalau kita tidak membawa penunjuk waktu, nggak bawa jam atau nggak bawa HP yang nggak ada jamnya, maka kita bisa pakai hitungan 30 pijatan 2 nafas ini dianggap sebagai 1 siklus. Jadi kita evaluasinya minimal selama 5 siklus baru kita evaluasi. Bagaimana evaluasinya? Evaluasinya adalah dengan cara cek nadi karotis. Jadi dicek nadinya sama dalam waktu 5-10 detik. Kalau tetap tidak teraba, ya kita lakukan pijat jantung lagi. Nah, ini adalah alur aslinya dari American Heart Association, tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sama, tadi adalah amankan lokasi kejadian, di sini sama dengan 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien tadi. Kemudian cek respon. Saat kita mengaktifkan sistem tanggap darurat, baik melalui handphone, teriak, atau telepon, kalau di fasilitas pelayanan itu tersedia AED, misalkan di stasiun, di situ ada AED, maka teriaklah minta salah satu orang untuk mengambil AED ke tempat di mana korban kita tolong. Minta orang lain untuk mengambilkan AED. Setelah itu, perhatikan nafasnya terhenti atau tersengal-sengal, karena nafas tersengal-sengal ini sama dengan kita anggap pasiennya tidak bernafas. Kemudian cek denyut nadinya, nadi karotis yang tadi saya bilang di musculus sternocleidomastoideus, selama maksimal 10 detik. Kalau nafasnya terhenti dan tidak teraba nadi karotis, maka kita lakukan CPR, cardio pulmonary resuscitation, atau kita sebut RJP, resusitasi jantung paru otak. Mulai dengan siklus 30/2, 30 kompresi atau 30 pijatan dan 2 kali nafas buatan. Ingat, nafas buatan apalagi di masa pandemi ini tidak lagi disarankan penafasan dari mulut ke mulut. Ya, minimal gunakan barrier atau ada namanya pocket mask. Kalau di rumah sakit kita bisa menggunakan BVM atau menggunakan suction wrist. Ketika AED sudah datang atau AED sudah tersedia, segera pasang AED-nya. Nanti AED ini karena mesin otomatis, dia akan memeriksa denyutnya secara otomatis apakah bisa dilakukan kejut listrik atau DC shock atau tidak bisa dilakukan kejut listrik. Jadi memang di materi Advanced Life Support akan dijelaskan
apa irama yang boleh dilakukan di shock, apa yang tidak boleh. Nah, alat ini bisa melakukan analisis secara otomatis. Ketika alat ini menganalisa pasien ini bisa dilakukan kejut jantung, kejut listrik, maka dia akan melakukan beberapa perintah. Ya, perintahnya sama, nanti akan ada langkah-langkahnya. Intinya, ketika pasien ada ritme yang bisa dilakukan kejut jantung, kejut listrik, maka dia akan menyuruh kita berhenti melakukan RCP sambil kita menekan tombol shock-nya. Nah, setelah kita tekan tombol shock-nya, kita diminta untuk melanjutkan RCP selama 2 menit, sama dengan tadi. Setelah 2 menit, suruh berhenti lagi, dievaluasi, dianalisis lagi iramanya oleh mesin. Perlu diingat, ketika kita mengajarkan untuk masyarakat awam, maka tidak perlu dilakukan cek nadi karotis. Jadi, alur yang di sini ada cek nadi karotis, kita skip, kita loncati. Jadi, hanya lihat dia bernapas atau tidak. Karena cek nadi karotis ini cukup susah, cukup sulit, apalagi untuk untuk masyarakat awam, cara mencari titiknya di leher, di depan sternocleidomastoideus ini cukup lama dan bisa memakan waktu lebih dari 10 detik. Daripada lebih dari waktu 10 detik ini untuk mencari nadi, lebih baik dia mulai melakukan kompresi. Jadi bisa meningkatkan efektivitas kompresi. Ini kita bahas satu persatu. Jadi ketika kita menemukan korban, kita setelah 3A tentunya ya, aman diri, aman lingkungan, aman pasien, setelah itu kita cek responnya pasien. Sebenarnya cek respon ini ada banyak cara. Bisa dengan langsung kita goyang-goyang tubuhnya, bisa dengan dipanggil yang keras, tapi dengan secara sistematis tadi saya sampaikan di awal dengan sistem AVPU, Alert, Verbal, Pain, and Response. Tentunya ini dilakukan dalam waktu yang singkat, jadi tidak kita panggil setelah sekian detik, sekian menit baru kita lanjutkan ke tahap berikutnya, enggak. Ini dilakukan secara simultan. Ketika dipanggil nggak bisa, otomatis kita panggil keras, panggil nggak bisa, langsung kita cek nyeri. Nggak bisa berarti pasien unrespon. Ketika pasien unrespon, jangan lupa panggil bantuan. Karena kita tidak mungkin melakukan pertolongan, apalagi pasiennya henti jantung, sendirian. Karena pijat jantung yang benar, dalam waktu 2 menit saja kita sudah menghabiskan banyak tenaga. Apalagi kalau kita harus sampai pasiennya bangun kembali, hidup kembali, atau sampai 30 menit. Itu bisa dibayangkan, jangan sampai kita justru menjadi korban ketika kita mau melakukan pertolongan. Kemudian cek nafas, ya, cek nafas dan cek nadi secara simultan. Jadi tangan satunya ini ada di leher, tangan satunya membuka nafas, kemudian lihat matanya memandang ke bagian dada, apakah dadanya mengembang. Ketika dadanya kembang kempis, berarti pasiennya bernafas. Tangan kanan ada di leher, cek nadi karotisnya selama 10 detik. Jadi cek nafas dan cek nadi ini secara bersamaan maksimal 10 detik. Ketika 10 detik tidak ada nafas, tidak ada nadi, maka segera putuskan bahwa pasien ini berarti mengalami henti jantung dan harus dilakukan pijat jantung atau CPR. Nah, bagaimana teknisnya melakukan pijat jantung? Yang pertama, titik tumpunya harus benar. Karena jangan sampai ketika kita menekan, kita melakukan pijat jantung justru membuat cedera pasien. Karena titik tumpu salah, kita pompa di atas dadanya pasien langsung, maka bisa jadi tulang rusuknya akan patah. Di titik tumpunya di ini yang warna biru ini, di setengah sternum bagian bawah. Jadi seandainya sternum ini dibagi 2, maka titik tumpunya adalah di bagian yang warna biru. Ini namanya setengah sternum bagian bawah. Kemudian yang kedua, rasio kompresi dan nafas, kompresi dan ventilasi 30:2. Nah, bagaimana kalau Anda tidak mau melakukan tiupan nafas, ya Anda cukup lakukan kompresi saja selama 2 menit. Misalkan Anda menemukan korban, Anda tidak kenal korbannya, Anda tidak tahu pasiennya sakit apa, maka Anda boleh melakukan kompresi saja selama 2 menit baru dievaluasi. Frekuensi atau kecepatan memijatnya 100 sampai 120 kali per menit. Jadi tidak boleh kurang dari 100, tidak boleh lebih dari 120. Kurang dari 100 berarti nggak efektif, lebih dari 120 biasanya recoil-nya akan nggak bagus. Apa itu recoil? Nanti kita akan contohkan gambarnya. Nah, kedalaman memijat untuk pasien dewasa adalah 5 sampai 6 cm atau 2 sampai 2,4 inch kedalaman memijatnya.
Kemudian recoil dinding toraksnya yang sempurna. Apa itu recoil? Jadi ketika kita memijat, andaikan ini adalah dada pasien, kita memijat, maka pijatan harus kembali penuh, pijat kembali, pijat kembali, pijat kembali. Ini namanya recoil. Contoh gambarnya. Jadi ini ketika kita memijat, kedalamannya 5 cm misalnya. Kemudian setelah memijat, dia harus kembali 0. Ya. Jadi pijat 5 cm, kemudian kembali 0 cm. Ini namanya recoilnya sempurna. Kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Baik, ketika kita melakukan pijat jantung, jadi ada istilah push hard and push fast, jadi menekannya harus kuat. Kuat itu bagaimana? Kuat adalah sedalam 5 sampai 6 cm. Menekannya harus cepat. Kecepatannya berapa? 100 sampai 120 kali per menit, seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi kedalaman 5 sampai 6 cm, posisi penolong tegak lurus di atas dada pasien, jadi posisinya 90%. Kemudian lututnya menempel dengan bahu korban atau bahu pasien, lurus. Selama memijat, tangannya juga tetap lurus seperti ini. Ya, kemudian tumit tangan diletakkan di setengah sternum bagian bawah. Mulai ditekan sedalam minimal 5 cm, 5 sampai 6 cm, kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit dengan rasio kompresi dan nafas 30:2. Jadi nanti saat pertemuan offline atau di luring akan ada skill station saat kita melakukan BLS. Jadi nanti akan diajari bagaimana melakukan pijat jantung yang baik dan benar pada pasien yang mengalami henti jantung. Baik, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa rasio kompresi dan rasio pijatannya 30:2. Jadi 30 pijatan tetap sama, kecepatannya 100 sampai 120. Jadi kecepatannya 100 kali per menit, jadi ketukannya misalkan ketukan 100 kali per menit gitu kan. Nah, ini ketukan 100 kali per menit, cuma hitungannya tetap 30. 1 sampai 30 berhenti dulu, kasih nafas 2 kali. Ini rasionya 30:2. Bagaimana teknis menghitungnya 30:2? Banyak versi, ya, banyak versi. Ada yang 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, sampai 1, 2, 3, 4, 6. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ada yang seperti ini. Ini saya sampaikan cara yang paling simpel. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Berarti ini 10 pertama. Kemudian 10 kedua, 10 ketiga, berarti sudah 30, kita berhenti sebentar, kemudian kita kasih nafas. Ingat, pernafasan dari mulut ke mulut seperti ini sudah tidak dianjurkan, ya, apalagi untuk pasien. Ya, kecuali kondisi darurat ini untuk keluarga terdekat Anda, yang tentunya Anda tahu keluarga ini mengalami sakit apa, atau amankah ketika Anda melakukan pernafasan dari mulut ke mulut. Tapi kalau untuk ke pasien, saya tidak menyarankan, dan American Heart Association pun sudah tidak menyarankan Anda langsung nafas dari mulut ke mulut. Ya, karena resikonya sangat besar pada kita sebagai penolong. Ingat bahwa sebelum kita menolong tadi, prinsipnya adalah 3A, aman diri. Ketika kita melakukan pernafasan dari mulut ke mulut dan tidak aman untuk kita, jangan dilakukan. Nah, ini adalah cara bagaimana melakukan perabaan nadi karotis. Yang tadi saya bilang setelah 2 menit, evaluasinya adalah dengan cek nadi karotis. Jadi tangan kita dari tengah trachea, kemudian geser, serah ke kanan atau ke kiri, diraba 2 atau 3 jari, letaknya di depan musculus sternocleidomastoideus. Dilakukan selama 5 sampai 10 detik. Jika dalam waktu 10 detik Anda masih ragu, teraba atau enggak ya, maka anggap tidak teraba. Jadi kalau masih ragu dalam waktu 10 detik, anggap nadi karotisnya tidak teraba, artinya Anda harus melanjutkan resusitasi jantung parunya, melanjutkan BLS-nya, melanjutkan RCP-nya. Ya, ingat, untuk awam atau non-medik tidak perlu melakukan cek nadi karotis. Lalu bagaimana mereka evaluasinya? Jadi evaluasi kesadarannya lagi. Panggil, cek nyeri, atau sudah ada respon berarti sudah dinyatakan hidup. Nah, tadi di awal saya sampaikan, saat kita melakukan pijat jantung atau RJPO, maka pijat jantung kita harus berkualitas tinggi.
Apa kriterianya dikatakan pijat jantung kita berkualitas atau high quality CPR? Yang pertama adalah frekuensinya. Frekuensinya tadi harus 100 sampai 120 kali per menit. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Karena ini tentunya sudah melalui evidence base, selalu melalui penelitian bahwa yang efektif adalah kecepatannya sekian. Karena harus memperhatikan recoil juga. Kemudian yang kedua adalah kedalaman. Kedalamannya berapa tadi? Ya, benar. Jadi 5 sampai 6 cm. 2 sampai 2,4 inch. Ini kedalamannya. Kemudian yang ketiga adalah recoil atau pengembalian dinding dadanya harus sempurna. Jadi sempat saya bilang, jadi kalau ini dinding dada bagian bawah, bagian atas ketika memijat 5 cm harus kembali 0, 5 cm 0 cm, 5 cm 0 cm. Ini namanya recoil-nya sempurna. Kemudian yang keempat adalah tentang interupsi. Jadi ketika kita melakukan pijat jantung atau RJP tidak boleh sebentar-sebentar berhenti. Misalkan baru 3 detik berhenti capek, istirahat 5 detik, lanjut lagi, nggak boleh. Jadi interupsinya harus diminimalkan. Kapan Anda boleh berhenti? Kalau pertama, kalau sudah 2 menit saat evaluasi, Anda baru berhenti. Kapan lagi boleh berhenti? Saat DC shock. Jadi kalau saat DC shock, Anda boleh berhenti. Atau Anda saat menganalisa irama, maka berhenti dulu. Jadi saat 2 menit ini, kalau di advance life support, selain cek nadi, akan cek irama jantungnya, termasuk yang boleh di DC shock atau enggak. Anda berhenti dulu, enggak RCP. Kemudian yang kelima, tentang ventilasi. Nah, saat Anda memberikan ventilasi, jangan terlalu berlebihan. Jadi hindari hiperventilasi. Apa? Bukankah ventilasi yang banyak ini bagus untuk pasien memberikan oksigen banyak? Tidak. Ternyata ketika kita memberikan ventilasi yang berlebihan, tekanan intratorakalnya akan meningkat. Kemudian saat tekanan intratorakalnya meningkat, venous return atau darah yang kembali ke jantung akan terhambat. Jadi akan tertekan oleh udara, sehingga otomatis ini akan menurunkan efektivitas dari BLS atau RJP itu kita sendiri. Padahal pijat jantung yang benar atau BLS yang benar hanya menghasilkan 25-30% cardiac output. Ini yang benar, artinya memenuhi kaidah-kaidah minimal 5 kategori high quality CPR ini. Bagaimana kalau salah satu, salah dua, salah tiganya tidak terpenuhi? Artinya ya pasti kurang dari 25%. Nah, kalau benar saja hanya maksimal 30%, bagaimana yang salah? Nah, makanya kaidah-kaidah 5 ini minimal harus kita perhatikan betul saat melakukan RCP. Jadi tidak asal pijat, yang penting dipijat tidak. Jadi harus benar-benar pijat jantung kita berkualitas. Tentunya harus dengan berlatih. Makanya saat pertemuan luring, kita ada skill station melakukan pijat jantung pada manekin, dan manekin ini diset manekin dewasa, sehingga ketika kita pijat 5 cm akan ada indikatornya. Bagaimana pijat jantung kita harus benar, kecepatannya nanti akan ada metronom yang diatur 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian setiap 5 siklus atau 2 menit harus dilakukan evaluasi. Nggak boleh sebentar-sebentar interupsi, gantian nggak boleh. 2 menit, baru 1 detik, 5 detik, istirahat nggak boleh. Jadi ini indikator dikatakan pijat jantung kita berkualitas. Jadi teman-teman peserta pelatihan harus benar-benar memperhatikan, karena ini adalah skill dasar bahkan orang awam pun juga harus menguasai. Jadi Anda sebagai perawat, sebagai bidan atau awam terlatih harus mampu memenuhi kriteria-kriteria ini. 5 kriteria: frekuensi, kedalaman, recoil, interupsi, ventilasi. Jadi 5 kategori ini harus terpenuhi. Nah, ketika melakukan praktek dan 5 kategori ini terpenuhi, maka insya Allah nanti ketika menolong ke pasien beneran akan efektif dan angka keberhasilannya akan tinggi. Itu tadi tentang BLS pada pasien-pasien yang istilahnya adalah pasien non-COVID. Lalu bagaimana di era pandemi seperti ini, kalau teman-teman yang pelayanan di rumah sakit, apalagi rumah sakitnya melakukan pelayanan pasien COVID, baik pasien suspek, probable, ataupun confirm COVID-19, tentunya ada sedikit perbedaan. Memang mungkin secara konsep kedalamannya sama, kecepatannya sama, tapi ada beberapa titik poin yang harus kita perhatikan supaya kita sebagai penolong itu tidak membahayakan diri. Karena ingat,
COVID-19 ini bisa menular ya, melalui aerosol atau melalui udara ketika terjadi ada tindakan aerosol, dan tindakan RCP ini, tindakan BLS ini, pijat jantung ini adalah salah satu tindakan yang menghasilkan butiran-butiran kecil yang bisa melayang di udara atau aerosol. Nah, saat Anda melakukan RCP pada pasien yang mengalami suspek, probable atau confirm COVID-19 harus hati-hati. Ada beberapa kaidah yang harus Anda penuhi. Prinsip-prinsipnya secara prinsip, ya, perbedaannya yang pertama, kurangi paparan terhadap penolong. Ya, nanti akan kami jelaskan satu persatu. Bagaimana kurangi paparan terhadap penolong? Ini salah satunya adalah sekarang dengan membatasi personil. Kemudian gunakan APD. Kalau pasiennya suspek, probable atau confirm, seharusnya kita pakai APD level 3. Ya. Jadi pakai mulai dari atas, ada nurse cap, kemudian ada masker N95, ada masker bedah, kemudian ada Google atau face shield, kemudian kita pakai coverall atau hazmat, pakai sepatu boot, ya, pakai cover shoes atau shoes cover. Itu adalah APD level 3 yang harus Anda pakai ketika Anda melakukan pertolongan pada pasien yang mengalami status suspek, probable atau confirm COVID-19. Jadi kita sebagai penolong ingat, tadi prinsipnya adalah aman diri. Aman diri di sini kalau pasiennya statusnya tadi suspek, probable atau confirm COVID-19, ya harus dengan APD level 3. Jadi tidak bisa ditawar lagi. Ya. Karena tindakan ini menghasilkan aerosol, maka masker bedah saja tidak cukup. Karena ukuran virusnya ini jauh lebih kecil daripada lubang-lubang yang ada di masker, sehingga Anda membutuhkan masker N95. Kemudian prinsip yang kedua adalah prioritaskan strategi oksigenasi dan ventilasi dengan risiko aerosolisasi rendah. Ingat, RCP sendiri sudah menimbulkan aerosol. Sehingga saat kita memilih strategi pemberian oksigen, juga harus memperhatikan jangan sampai justru menambah aerosolnya. Jadi nanti akan disebutkan bagaimana caranya. Dan prinsip yang ketiga adalah pertimbangkan kelayakan resusitasi. Pasien-pasien yang memang sudah dalam kondisi terminal, sakitnya, atau sudah kondisi stage terminal stage, atau sudah istilahnya misalkan sudah kanker stadium lanjut, sudah gagal ginjal yang kronis, ya maka pertimbangkan, ya tentunya dengan pertimbangan dari dokter spesialis, apakah pasiennya tetap perlu dilakukan RCP. Mengingat angka keberhasilannya, mengingat kualitas hidupnya setelah dilakukan RCP itu bagaimana. Jadi ini tetap harus diperhatikan. Jadi 3 hal ini adalah prinsip umumnya. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, tadi kurangi paparan terhadap penolong. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan APD lengkap. Bisa mungkin kalau pasiennya COVID-19, gunakan APD level 3. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Mulai dari nurse cap, kemudian Google, face shield, ada masker N95, kalau perlu luarnya dikasih masker. Ada cover all, ada sepatu boot, shoes cover, kita pakai semua. Bahkan ada beberapa yang kita pakai apron di luarnya lagi. Kemudian batasi jumlah personil. Nah, ini yang unik. Jadi kalau kita melakukan BLS di rumah sakit, pada pasien yang non-COVID, itu memang idealnya adalah sekitar 6 orang, 5-6 orang. 6 orang ini apa perannya pada pasien-pasien yang non-COVID? Pertama adalah sebagai leader, pemimpin timnya. Siapa pemimpin tim itu? Siapa leader itu? Leader itu adalah orang yang Anda anggap paling kompeten di tim itu siapa? Itu adalah leader. Dia adalah pengambil keputusan, dia memberikan instruksi. Jadi leader ini sangat berperan penting. Kemudian yang kedua adalah bagian airway sama breathing. Jadi dia membebaskan jalan nafas, memberikan ventilasi, itu adalah tugasnya airway sama breathing. Kemudian orang yang ketiga adalah bagian circulation and drug. Jadi dia yang masang infus, dia yang memberikan obat, itu adalah bagian orang ketiga. Orang keempat bagian CPR atau pijat jantung. Jadi dia yang melakukan pijat jantung, dan idealnya pijat jantung itu setiap 2 menit ganti orang. Sehingga kalau kita bicara pasien yang non-COVID, akan banyak orang yang terlibat. Karena setiap 2 menit ganti, setiap 2 menit ganti, setiap 2 menit ganti. Kenapa harus ganti 2 menit? Karena menjamin pijat jantungnya tetap berkualitas.
Karena biji jantung yang baik dan benar 2 menit itu sudah cukup menguras energi, ya. Kemudian orang kelima adalah yang bagian defib, ya. Dia bagian defibrillator. Dia yang menganalisa irama, dia yang melakukan defib kalau pasiennya mengalami irama aritmia yang mengancam jiwa. Beda lethal aritmia yang shockable, yang boleh dilakukan DC shock. Jadi di materi advanced life support. Kemudian orang yang keenam adalah bagian orang yang dokumentasi, mencatat. Nah, dokumentasi di sini tugasnya adalah dia mencatat tindakan apa, jam berapa, dilakukan apa, oleh siapa. Ini adalah bagiannya dokumentasi. Sehingga semuanya terekam, terrecord. Ya. Nah, pada pasien yang mengalami COVID, tentunya kita tidak boleh banyak orang. Kenapa? Karena risiko terpaparnya semakin tinggi. Kita harus juga social distancing. Yang disarankan oleh AHA adalah 3-5 orang ketika kita menangani pasien yang mengalami suspek, probable, atau confirm COVID-19. 3-5 orang. Ya, harus ditata lagi. Tugasnya apa, fungsinya apa, yang mengatur adalah leadernya. Bisa jadi, contoh, leadernya gabung dengan airway sama breathing. Ya, jadi leader sekaligus pegang airway sama breathing. Kemudian bagian pasang infus, ya dia gabung sama defib misalnya. Atau bagian yang lain, bagian yang bisa jadi. Jadi minimalisir lah, jangan sampai banyak orang yang terlibat. Kemudian bagaimana lagi mengurangi paparan? Kalau Anda punya alat RJP mekanik, sekarang sudah banyak provider atau banyak merek yang mengeluarkan alat RJP mekanik, terutama untuk dewasa ya ini. Kalau Anda punya itu, gunakan aja. Jadi mengurangi paparan manusia atau paparan orang langsung ke pasien. Ya, ingat, tindakan kita ini menghasilkan aerosol, sehingga Anda harus hati-hati. Kalau punya alat mechanical resuscitation, kalau alat RJP mekanik, gunakan aja. Dan ini lebih aman. Pasiennya juga terpijat dengan baik, penolongnya juga aman. Kemudian, ketika memang harus ganti penolong, komunikasikan ke penolong yang baru, bahwa ini pasiennya adalah suspek, probable, atau confirm COVID-19. Takutnya dia menggantikan tapi tidak tahu statusnya. Ini supaya dia lebih aware, supaya dia lebih hati-hati. Karena dia harus paham betul bahwa tindakan yang dilakukan menghasilkan aerosol, dan ini bisa berakibat bahaya kalau dia ceroboh. Nah, ini contoh, contohnya saja. Jadi di sini ini memang hanya ada 3 orang di sini melakukan, ya. Jadi ada yang pasang monitor, pasang infus, ada yang pijat jantung, ada yang pegang airway sama breathing. Kemudian prinsip yang kedua tadi, prioritaskan strategi oksigenasi dan ventilasi dengan risiko aerosolisasi rendah. Bagaimana caranya? Kalau ada HEPA filter, gunakan HEPA filter. Jadi ada yang portable, ada yang sudah diinstalasi paten, tergantung mana yang bisa disediakan oleh rumah sakitnya atau fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau memang membutuhkan intubasi, digunakan itu yang cuff supaya tidak bocor udaranya. Usahakan yang memasang intubasi itu sekali masuk, ya, one shot. Jadi kalau dia sudah harus ahli, sudah sering masang, jadi jangan sampai ketika kita membuka mulutnya dengan laryngoskop, itu pasti akan virusnya berterbangan, sehingga usahakan yang sudah ahli bisa cepat masangnya sekali, masukkan deteknya bisa masuk ke saluran nafas. Kemudian kalau pada pasien yang non-COVID saat RJP itu tetap saat pasang intubasi tetap di RJP. Tapi ingat pada pasien yang confirm atau COVID-19 RJP-nya berhenti sejenak saat dilakukan intubasi karena sangat-sangat beresiko. RJP-nya sudah menimbulkan aerosol, mulutnya dibuka, saluran nafasnya dibuka, waduh, itu akan berbahaya bagi yang melakukan intubasi. Kemudian kalau punya alat laryngoskop yang ada videonya, gunakan. Jadi tidak perlu sampai kita melihat ke saluran. Kita bisa lihat dari monitornya laryngoskop. Kemudian sebelum intubasi, gunakan BVM dengan HEPA. Ini nanti ada contoh gambarnya bagaimana BVM itu yang dengan HEPA. Untuk dewasa, kalau memang oksigennya butuh jangka pendek sebelum dipasang intubasi, gunakan non-rebreathing mask. Ya, jadi masker berkantong yang ada katupnya di sampingnya itu namanya non-rebreathing mask. Jadi meminimalisir udara yang
ada di kantongnya pasien keluar. Nah, ini adalah contoh BVM, kalau ini double ya, double HEPA. Jadi ini sangat-sangat efektif. Kalau kita sudah punya satu HEPA saja yang dipasang, ini sudah sangat membantu. Nah, jadi ini BVM-nya, bag, valve, and mask, kemudian disambung dengan HEPA yang portable seperti ini. Jadi ini virus yang masuk melalui pasien akan disaring ke sini. Jadi meminimalisir terhirup oleh penolong. Kemudian prinsip yang ketiga adalah pertimbangan kelayakan resusitasi. Jadi tetapkan tujuan perawatannya. Kalau memang pasiennya masih muda, harapan hidupnya masih tinggi, ya itu layak dilakukan RCP. Tapi ingat, kalau tadi yang nomor 2 ini sesuaikan panduan untuk membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor risiko terkait kemungkinan bertahan hidup. Kalau pasiennya sudah sakit dalam kondisi yang terminal, misalkan maaf sudah di kanker stadium akhir atau sudah gagal ginjal kronis, kemudian misalkan sudah infeksi yang meluas, sepsis, DPJP atau dokter penanggung jawab pasien memutuskan oh, kira-kira prognosisnya ini tidak akan lama atau bagaimana kualitas hidupnya, maka sebaiknya ini dipertimbangkan dilakukan RCP atau tidak. Secara prinsip hampir sama dengan alur yang tadi, yang membedakan hanya di awal ketika kita bicara aman diri, kita menggunakan APD yang lengkap. APD level 3 perlu, yang saya sampaikan di awal. Jadi kalau tadi kalau pasien non-COVID ya mungkin kita pakai masker bedah aja, pakai handscoon udah cukup. Tapi kalau untuk pasien ini jangan, ya jangan membahayakan diri sendiri. Kemudian batasi personel resusitasi. Ingat tadi saya sampaikan 3 sampai 5 orang. Kalau di situasi non-COVID mungkin 6 orang yang dibutuhkan, tapi di sini 3 sampai 5 orang. Langkah-langkah yang lain sama dengan yang tadi saya sampaikan di awal untuk pasien non-COVID. Jadi ketika kita awal cek respon, tidak sadar, kita panggil bantuan atau aktifkan sistem, kemudian tek napas dan tek nadi paling lama 10 detik, tidak ada napas, tidak ada nadi, maka lakukan cek jantung. Ya, 30/2. Apalagi ini pasien COVID, jangan sampai kita memberikan napas dari mulut ke mulut. Nah, itu berarti kita masuk ke perangkap sendiri, kita akan berbahaya untuk menularkan dari pasien ke penolong. Sama evaluasinya tetap setiap 2 menit kita cek nadi karot. Nah, ini adalah guideline-nya yang dari Amerika, ini diupdate bulan April tahun 2020. Jadi memang setelah pandemi secara global, Amerika membuat panduan American Heart Association. Jadi bagaimana kita melakukan basic life support pada pasien-pasien yang mengalami henti jantung, sementara pasiennya mengalami COVID-19. Ini sama, gunakan APD level 3. Kemudian batasi personil. Yang lain hampir sama dengan yang tadi. Di saat kita memberikan nafas, gunakan BVM dengan filter. Tadi ada HEPA filter yang kecil yang tadi di gambar yang tadi saya contohkan. Atau gunakan oksigen pasif, ya contohnya tadi NRM, non-rebreathing mask. Kemudian gunakan AED sesegera mungkin ketika tersedia. Sama, setelah ini akan saya sampaikan bagaimana penggunaan AED. Nah, ketika kita sudah menemukan korban, kemudian sudah melakukan isi jantung dengan baik dan benar, kapan sih kita boleh mengakhiri pijat jantung kita? Kriterianya apa saja? Yang pertama, ketika kita sendirian, ya, apalagi di luar rumah sakit, bantuan yang lebih advance sudah datang. Misalkan kita sendiri, kita sudah telepon ke command center atau ke ambulans emergency, kemudian ambulansnya datang dengan tim yang lebih lengkap, alat yang lebih lengkap, tim yang lebih kompeten, maka Anda boleh berhenti. Dilanjutkan dengan tim yang advance yang melanjutkan. Yang kedua, jika penolong kelelahan, ya, kenapa kok penolong kelelahan boleh berhenti? Prinsipnya adalah aman diri. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Aman diri kalau Anda sudah tidak mampu melakukan, ya sudah berhenti. Jangan sampai Anda ikut jadi korban. Ya. Yang ketiga, ketika pasiennya sudah dinyatakan ROSC, Return of Spontaneous Circulation. Apa tandanya? Nadi karotisnya sudah teraba. Bagaimana kalau orang awam? Ya, berarti kalau misalnya pasiennya dirangsang nyeri, sudah ada gerakan atau sudah dadanya sudah mengembang, berarti itu sudah dianggap hidup kembali atau ROSC. Yang keempat,
Anda boleh berhenti kalau sudah muncul tanda pasti kematian. Contohnya adalah lebam mayat, itu jadi biru. Ada biru-biru lebam, biasanya muncul sesuai arah gravitasi. Jadi misalkan korbannya tengkurap, ya berarti yang muncul di dada dulu. Kalau pasiennya terentang, berarti yang muncul di punggung dulu. Jadi sesuai arah gravitasi yang nempel dengan tangan. Yang kelima, penolong sudah melakukan RJP atau BLS selama 30 menit, BLS yang baik dan benar selama 30 menit, tapi tetap tidak ada respon. Ya, bahkan American Heart Association mengeluarkan kalau pasiennya sudah di rumah sakit, di BLS, dan tetap asistol selama 10 menit, bahkan sudah boleh diakhiri. Jadi sudah true asistol selama 10 menit, boleh diakhiri. Jadi asistol terus 10 menit berturut-turut, ya sudah angka kehidupannya sudah semakin kecil. Kita sudah 30 menit tetap tidak ada respon, ya sudah, maka kita akhiri. Kemudian yang keenam, ada istilah namanya ya DNR, jadi do not resuscitation. Jadi pasien-pasien yang secara klinis oleh dokter penanggung jawab pasien dinyatakan bahwa ini sudah angka harapan hidupnya kecil, kualitas hidupnya setelah cardiac arrest nanti tidak bagus, maka dinyatakan tidak perlu dilakukan resusitasi ketika pasiennya nanti. Dan yang terakhir, ketika lingkungannya membahayakan penolong. Ya. Kalau misal ketika kita melakukan RJP ternyata terjadi kebakaran di gedung, terjadi gempa bumi, maka ingat, aman diri, selamatkan Anda diri sendiri. Anda boleh lari keluar, selamatkan diri Anda sendiri. Ingat, saat kita melakukan pijat jantung atau BLS, kita harus melakukannya secepat mungkin di awal tadi. Kenapa? Karena Anda telat 1 menit, biasanya angka harapan hidupnya akan turun 10%. 1 menit 10%, 2 menit 20%, 3 menit 30%. Sehingga harapannya cepat deteksi dan cepat dilakukan pertolongan. Kalau sudah memenuhi kriteria ini, maka Anda boleh menghentikan pijat jantung Anda. Nah, itu tentang basic life support. Jadi, tadi sudah saya sampaikan bagaimana melakukan RJP pada pasien-pasien yang non-COVID, bagaimana RJP pada pasien COVID, tekniknya bagaimana, bagaimana cara memulainya, bagaimana meminta tolong, kapan kita mengakhiri. Kemudian, tadi include di dalam guideline-nya adalah automatic external defibrillator. Bagaimana caranya menggunakan. Jadi ketika Anda nanti fasilitas umum, bandara, stasiun, atau fasilitas publik lainnya yang tersedia AED, harapan kami peserta pelatihan ini mampu menggunakan. Jadi bagaimana cara menggunakannya. Jadi tidak hanya bandara sekarang. Jadi di stasiun sudah ada, di pelayanan publik juga ada. Ya, biasanya akan ada tanda hati merah gitu, kasih tanda itu AED. Ini contoh-contohnya di lokasi-lokasinya. Nah, ini bentuk alatnya. Jadi masing-masing merek akan beda bentuknya. Nah, ini seperti di pelayanan publik, ini di bandara, ini di Jepang, di telepon umum pun ada di sana. Biasanya memang ada di lemari kaca seperti ini, ya dikunci. Bagaimana cara membukanya? Akan ada pembukanya seperti palu itu dipecah kacanya dan diambil. Memang harus dipecah. Nah, ini caranya menggunakan. Jadi ketika pasien dinyatakan tidak sadar, sama kayak tadi, cek nafasnya, kemudian jangan lupa panggil bantuan sekaligus untuk membawa AED. Nah, ketika AED datang, segera pasang. Setelah dipasang, nyalakan, dia akan menganalisis irama. Nah, ini ditentukan. Setelah AED mengakses iramanya, menganalisis, akan ditentukan butuh shock atau tidak butuh shock. Kalau butuh shock, dia akan mengeluarkan perintah, dan kita harus menekan tombol, kemudian shock-nya diberikan, dilanjutkan RJP. Kalau tidak butuh, langsung disuruh melanjutkan RJP. Alat ini akan otomatis, jadi setiap 2 menit, alat akan menyuruh kita berhenti pijat jantung. Dia akan melakukan analisa irama. Kalau butuh shock, ya dia akan memerintahkan, tidak butuh, ya dia akan memerintahkan. Jadi langkahnya yang pertama, hidupkan AED. Ada beberapa alat yang begitu dibuka, dia udah nyala. Jadi tidak perlu kita tombol tertentu. Ada beberapa alat yang harus kita tombol powernya baru dia nyala. Kemudian sambil menunggu AED-nya siap, misalkan ada teman lain yang menyiapkan AED, kita tetap pijat jantung sampai AED-nya siap.
Jadi tidak pada langkah awal ini, tidak perlu sampai 2 menit. Begitu AED siap, sudah berhenti. Pasang segera AED-nya. Ya, untuk langkah awal jadi tidak perlu 2 menit. Begitu AED siap, langsung berhenti RJP-nya, dilakukan analisa irama. Pasang patch-nya, jadi ada 2 pad di sini, ada yang dipasang di parasternal kanan, ya. Jadi ada 2 pad, nanti akan ada contohnya setelah ini, dipasangnya di mana saja, ya. Jadi dipasang di apex, sini, sama di sternum, parasternal kanan. Jadi di gambar ini tadi, parasternal kanan sama di apex, pasang. 2 pad ini dipasang semua, ya. Jangan lupa lokasinya, jangan sampai terbalik. Kemudian ketika setelah memasang patch, alat AED akan memberikan perintah, jangan menyentuh pasien. Kemudian dia akan menganalisis irama. Nah, saat menganalisis irama, jangan dipijat jantung. Dia akan menganalisis irama, ketika dia butuh shock akan memberikan perintah alatnya. Nah, ketika muncul peringatan indikasi shock, hindari pasien, jangan disentuh pasiennya. Karena kalau menyentuh, kita juga akan ikut terkena kejutan listriknya. AED melakukan kejutan shock, biasanya akan ada tombol ya yang bergambar petir yang harus kita pencet. Nah, saat dipencet berarti energi listriknya tersalurkan ke pasien. Setelah shock, maka akan diperintahkan pijat jantung lagi 30/2 selama 2 menit. Bila tidak diperlukan kejutan shock, dia langsung memerintah untuk lanjutkan pijat jantung. Nah, ketika pasien mulai menunjukkan tanda-tanda bernafas atau mulai hidup kembali sementara bantuan belum datang, pasiennya diposisikan seperti ini. Namanya ini recovery position. Ya. Itu tentang cara penggunaan AED. Sekarang bagaimana? Di rumah sakit itu ada namanya istilah code blue. Jadi kalau ada pasien yang henti jantung, kita mengaktifkan sistem yang ada di rumah sakit. Di rumah sakit itu akan memberikan alarm atau tanda di ruang mana mengalami ada pasien yang henti jantung atau ada korban. Nanti orang-orang yang mendengar atau orang di sekelilingnya akan ikut membantu. Jadi semua orang, ini saya bicara di rumah sakit, semua orang yang ada di rumah sakit, semua karyawan, semua pegawai harus mampu melakukan minimal BLS, Basic Life Support. Jadi tidak hanya dokter, tidak hanya perawat, tidak hanya bidan, semua yang ada di rumah sakit harus mampu. Bahkan security, cleaning service, ya, semua harus mampu melakukan. Jadi harapannya dengan adanya sistem ini, ya akreditasi ini sudah mulai diminta, sehingga teman-teman yang peserta pelatihan yang pelayanan langsung di rumah sakit, saya rasa sudah tidak asing dengan sistem Code Blue ini. Jadi ketika ada pasien, ada korban yang mengalami, baik pasien maupun keluarga pasien yang mengalami henti jantung, harapannya semua orang, semua pegawai, semua karyawan, siapapun yang menemukan mampu melakukan minimal BLS. Jadi alurnya sama dengan alurnya BLS yang tadi saya sampaikan di awal. Cuma dimodifikasi bagaimana cara mengumumkan ke seluruh orang bahwa ada pasien yang mengalami henti jantung. Ada yang pakai paging, ada yang dengan tombol, ada yang dengan telepon ke unit, jadi macam-macam. Nah, apa sih code blue system? Itu adalah tanda yang menginformasikan ada pasien, ada keluarga pasien yang mengalami henti jantung. Sehingga kita harus melakukan pijat. Ya, ingat prinsip-prinsipnya tadi yang saya sampaikan di awal sama. Langkahnya 3A, cek respon, kemudian panggil bantuan, ya, kemudian cek nafas, cek nadi secara simultan. Kalau tidak ada nafas, tidak nadi, lakukan pijat jantung. Ingat, pijat jantungnya harus memenuhi kriteria high quality CPR. Jadi pijat jantung yang berkualitas tinggi. Frekuensinya harus benar, kedalamannya harus benar, harus minimal interupsi recoil-nya harus sempurna, hindari hiperventilasi. Kemudian yang namanya sistem, ya, jadi ini suatu sistem atau organisasi yang diciptakan bagaimana cara melakukan pertolongan pada pasien yang mengalami henti jantung. Tentunya harus dengan tugas dan perannya masing-masing. Jadi seperti ini, diatur oleh leader. Siapa yang bagian airway sama breathing, siapa yang bagian circulation, siapa yang bagian pijat jantung, siapa yang bagian dokumentasi. Jadi sudah harus jelas. Ya.
Kalau kita sudah pelayanan setiap hari, saya rasa teman-teman yang ada di tim itu sudah paham. Tapi kalau kita belum terbiasa kerjasama, sebaiknya diatur oleh leader. Nah, ini adalah harapannya dengan sistem ini semua mampu bekerja sama. Ya, baik security, orang awam di rumah sakit, petugas laborat, perawat, ya, petugas admisi, semua harus mampu. Mampu mendeteksi, mampu menolong, mampu melakukan mengaktifkan sistem tanggap daruratnya. Jadi minimal itu di dalam sistem. Jadi harapannya semakin banyak orang yang mampu menolong, semakin banyak orang yang terselamatkan. Nah, bagaimana cara melakukan minta tolongnya? Kalau memang di dalam rumah sakit itu biasanya sudah teratur. Di dalam rumah sakit ada sistem paging, ada sistem telepon, ada bel, yang lain-lain. Kalau memang di Surabaya, kalau di luar rumah sakit, kita sudah ada command center. Jadi tekan tombol 112 nanti akan ada petugas yang akan datang ke di mana ada korban. Jadi ada dokter, ada ambulans, ada perawat yang datang. Nah, langkahnya sama, ya. Bagaimana kalau yang kita tangani ternyata pasiennya COVID? Sama dengan langkah yang tadi bahwa gunakan APD yang lengkap, batasi personel resusitasinya, lalu langkah-langkahnya sama. Lakukan pijat jantung kalau pasiennya dinyatakan henti jantung. Sama evaluasinya juga setiap 2 menit. Nah, ketika pasiennya sudah dilakukan pijat jantung, ternyata RWSC atau kembali hidup, terus henti jantung lagi, hidup lagi, henti jantung lagi, berarti kardiak arrestnya membandel. Ingat ada namanya 5H 5T. Jadi cari atau konsulkan, pertimbangkan dengan dokter apakah masih ada hipoksia, hipovolemi, kemudian hidrogen ion atau asidosis, apakah ada hipotermi atau hiperkalemi. Ini tentang 5H. Kalau masih ada salah satu saja biasanya akan berulang terus kardiak arrestnya. 5T, tampon nada jantung, tension pneumotoraks pada pasien-pasien yang multiple trauma, ada tromboemboli paru, ada keracunan obat, ada trombosis, R. Nah, jadi 5H 5T ini harus kita pikirkan ketika pasiennya kok bolak-balik henti jantung, bolak-balik, balik lagi, henti jantung lagi, balik lagi, henti jantung lagi. Kita harus berpikiran ke 5H 5T. Jadi, kalau pasiennya sudah hidup kembali atau RSC, kemudian henti jantung lagi, ya ikuti algoritma semula bagaimana kita melakukan bisnis jantung dari awal tadi. Cek respon, aktifkan sistem, lagi semua sesuai algoritma awal. Ya, kalau di advance, kalau pasiennya memang bisa dilakukan di sisok, ya di sisok. Langsung disusul dengan CPR. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang basic life support, kemudian tentang automatic external defibrillator, kemudian tentang code blue system. Harapan kami peserta pelatihan mampu menguasai secara teori, dan secara praktek nanti akan kita tambahkan waktu luring. Jadi bagaimana melakukan pertolongan jantung alurnya, bagaimana cara memijatnya, bagaimana kemudian tekniknya, kapan mengakhiri. Jadi nanti akan kami sampaikan lebih detail pada saat luring. Baik, semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.